Halo, apa kabar sahabat-sahabat Kimupeng 212 semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe di channel ini, terima kasih. Dan terus ikuti petualangan Kimupeng 212 melalui vlog ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo di subscribe. Klik tombol lonceng, tombol subscribe yang warna merah, padamkan warna merahnya agar menjadi hitam. Oke? 1, 3, tet. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah atau tentang hal yang viral beberapa waktu lalu, tepatnya di tahun lalu. Dan ini masukan juga dari sahabat Kimupeng, Mila, terima kasih masukannya, agar Kimupeng melakukan observasi mengenai desa penari yang viral beberapa waktu lalu. Dan sekitar akhir tahun lalu, sahabat tersebut menghubungi saya untuk melakukan observasi. Terus sekitar bulan Februari, tepatnya tanggal 12 Februari 2020, saya mencoba kontemplasi, melakukan observasi daerah yang terindikasi menjadi desa penari. Selanjutnya, setelah saya melakukan observasi, terkuak beberapa fakta, beberapa hal, dan mohon maaf, baru kali ini saya sempat upload video ini. Mari sama-sama kita lihat, kita saksikan hasil kontemplasi dan observasi saya di bulan Februari tanggal 12 tahun 2020. KKN di Desa Penari Closer. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai selalu untuk kita semua. Kemarin, tepatnya tanggal 12 Februari tahun 2020, sekitar jam 1 dini hari, saya melakukan kontemplasi untuk mencari wilayah yang viral beberapa waktu lalu, KKN di Desa Penari. Jadi tema kita kali ini dengan judul KKN di Desa Penari Closer. Sahabat-sahabat Kimupeng semua, bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe gratis. Tombol merah dipencet, selesai. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan tanda bel untuk mendapatkan update dari kita selalu. Dan silahkan komentar di bawah untuk masukan, kritik, dan saran. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita mulai dari kontemplasi saya pertama. Itu saya diarahkan ke daerah ujung Pulau Jawa. Inisialnya ini dengan nama desa berinisial D atau P.
Memang di saat saya melakukan kontemplasi, desa tersebut sangat-sangat terpencil. Mulai kita mau memasuki, belum masuk ya, mau memasuki wilayah tersebut, kita harus melewati hutan, sepertinya hutan jati. Dan kemudian di daerah situ saya menemukan seperti gapura ya. Ini maaf kalau gambarnya agak kurang bagus karena juga bukan ahli menggambar. Jadi ini hutan-hutan jatinya. Ini gapura, tangga naik ke atas. Ini yang ini seperti patung. Jadi gapuranya itu bertingkat seperti undakan gitu. Dan setelah memasuki, saya salam. Saya bertemu dengan pertama sosok ini, ular. Jadi ada sepasang ular dan masing-masing memiliki mahkota. Jadi ada yang seperti tanduk tapi sebenarnya itu mahkota. Sekali lagi maaf kalau gambarnya kurang bagus. Dan alhamdulillah saya diizinkan untuk melakukan observasi. Dan bertemulah saya dengan sosok yang cantik jelita. Mungkin kalau dari sisi gambar biasa aja ya, tapi kalau melihat langsung, wow. Dengan body yang aduhai, tapi jangan lihat ke bawahnya ya. Kita lihat pinggang ke atas, dengan body yang aduhai, semuanya serba maknyus, kulitnya mulus, wajah cantik, oval, rambut panjang. Dan beliau juga memakai mahkota di atas kepalanya. Beliau bernama Nyi Badarawuhi. Nyi Badarawuhi. Maaf. Ya, beliau sangat-sangat cantik, benar-benar cantik. Kulit mulus, body aduhai. Sayangnya pinggang ke bawah beliau berwujud seekor ular. Pada saat kontemplasi, saya menemukan fakta bahwa sebenarnya dulu banget, dahulu kala, Nyi Badarawuhi ini adalah manusia biasa seperti kita. Manusia biasa yang karena ambisi, obsesi, dan keinginannya menjadi terkenal, beliau melakukan persekutuan dengan sosok yang bisa disebut Nyi Blorong. Dulu Nyi Badarawuhi itu adalah seorang penari. Walaupun berwajah cantik, tapi semakin lama dimakan usia, kecantikannya mulai pudar dan mulai ditinggalkan oleh penggemar. Nyi Badarawuhi tidak siap untuk itu. Maka dia bersekutu dengan Nyi Blorong. Ini dua sosok ular ini bukan Nyi Blorong, tapi merupakan ajudan-ajudannya Nyi Blorong yang menguasai di daerah tersebut. Nah, Nyi Badarawuhi ini melakukan persekutuan agar
kecantikannya tetap abadi. Dengan konsekuensi pada masanya dia akan masuk ke alam gaib menjadi pengikut dari persekutuannya, yaitu ular. Nah, setelah beberapa saat melakukan persekutuan, akhirnya secara fisik Nyi Badarawuhi meninggal dunia. Tetapi sukma atau rohnya masuk ke alam gaib menjadi penari di sana. Itu yang saya dapat. Nah, setelah itu Nyi Badarawuhi ditunjuk oleh dua sosok ular tersebut untuk menguasai wilayah di desa D atau P tersebut. Kerjanya menari, dan menari. Hingga ketika desa tersebut dulu masih berupa menjadi alas atau hutan, ada sesepuh-sesepuh desa yang melakukan perjanjian dengan penghuni gaib atau demit bau rekso dari hutan tersebut, yang saat itu dipegang oleh Nyi Badarawuhi. Seperti apa perjanjiannya? Perjanjiannya bahwa manusia diberikan akses untuk membuka perkampungan di daerah tersebut, dengan konsekuensi di saat-saat tertentu harus ada tumbal seorang gadis yang masih perawan atau seorang perjaka yang akan menemani Nyi Badarawuhi jika dia seorang pria, atau menggantikan posisi Nyi Badarawuhi untuk menari di wilayah tersebut. Dan satu lagi, ini sosok siluman kerbau, bukan siluman kerbau yang ada di cerita Sun Gokong ya, bukan. Ini dengan mata yang selalu merah, tanduknya panjang, kuku jarinya panjang-panjang. Ya, secara fisik seperti manusia, tapi dia berwujud seekor kerbau. Ini juga salah satu anak buah, kalau bisa dibilang anak buah atau anggota dari Nyi Badarawuhi untuk mengamankan desa atau memantau kondisi desa. Beliau tidak berkenan menyebut namanya, hanya sosoknya bisa saya visualkan seperti ini, lebih kurang, dengan tanpa baju, lengannya lumayan kekar dengan kuku panjang seperti ini lebih kurangnya. Jadi sosok siluman kerbau ini bertugas untuk memantau, mengelilingi, dan mengawasi kampung. Nah, sahabat-sahabat semua, ini langsung aja ya kita sebutkan. Di situ juga saya menemukan satu area pemakaman. Rata-rata di situ tanpa nama dan ditutup dengan kain hitam. Berdasarkan informasi dari Nyi Badarawuhi, di situ
dibuat oleh manusia, makam tersebut, untuk korban-korban yang diambil oleh Nyi Badarawuhi. Secara mata telanjang, memang wujud mereka adalah manusia yang telah meninggal dunia. Tapi secara mata batin, sesungguhnya itu hanyalah wujud dari benda-benda yang meninggal tersebut ya. Bisa berupa gedebok pisang atau benda-benda lain. Dan sengaja dibuat tanpa nama. Kemudian saya diajak ke pendopo atau sanggar untuk menari, baik secara kasat mata maupun mata batin. Itu pendopo ada. Bedanya di mata kasar kita, pendopo tersebut agak sedikit usang dan kotor. Di alam lain, pendopo tersebut sangat-sangat besar dan megah. Nah, kembali ke hal yang viral beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa ada sekelompok mahasiswa-mahasiswi salah satu perguruan tinggi di kota S yang melakukan KKN. Di sini saya hanya sekilas menyampaikan. Untuk berita lebih lanjut ataupun informasi lanjut, silahkan Anda searching di Google, banyak beritanya. Karena kita di sini mengambil sisi lain dari berita tersebut. Saya menemukan bahwa ada satu sosok yang bernama Ayu dan satu lagi bernama Bima, seperti memang persis yang diceritakan dalam kisah yang viral tersebut. Jadi Ayu dan Bima ini salah satu dari kelompok yang ikut dalam program KKN dari kampus. Bima itu termasuk bisa dibilang lumayan taat beribadah. Lumayan taat, kenapa saya bilang lumayan? Karena nanti ada endingnya. Ayu menyukai Bima dan Bima menyukai teman lainnya. Saya tidak akan sebut di sini. Karena kegalauannya, Ayu akhirnya selalu menyendiri-menyendiri, karena di situ daerah yang sangat lumayan mistisnya terasa. Ayu itu selalu diikuti oleh si siluman kerbau. Siluman kerbau memberikan informasi kepada Nyi Badarawuhi, hingga akhirnya Nyi Badarawuhi menemui Ayu. Nyi Badarawuhi ingin agar salah satu teman Ayu yang berinisial W untuk menjadi pengikutnya. Maka Nyi Badarawuhi menyerahkan selendang, ini seperti tenunan emas selendangnya, cantik. Ada beberapa motif, cuman saya nggak begitu jelas. Menyerahkan selendang tersebut kepada Ayu untuk diserahkan kepada temannya yang berinisial W. Jadi targetnya itu sebenarnya adalah W. Karena kegalauan, karena keegoan, karena ambisinya, singkat cerita, selendang tersebut dipergunakan Ayu untuk memikat, atau bahasa umumnya memelet Bima. Makanya kenapa saya tadi di awal menyebutkan Bima lumayan taat beribadah,
Insya Allah kalau orang yang taat beribadah, apapun gangguan itu insya Allah tidak akan bisa mengenai dirinya. Kembali singkat cerita, Ayu berhasil memelet Bima. Dan di sela-sela KKN tersebut, Ayu dan Bima melakukan perbuatan tidak terpuji. Mereka melakukan persetubuhan atau perjinahan di pendopo tersebut dan beberapa titik lokasi di pinggir hutan. Jadi desa D atau desa P ini di sekelilingnya itu hutan. Jadi desanya itu persis di tengah-tengah hutan. Dan untuk mencapai ke desanya tersebut dari kota dari kota B ke desa tersebut itu perjalanan lumayan jauh, hampir kalau mungkin diestimasikan sekitar 3 jam atau 2,5 jam gitu, dengan medan yang cukup lumayan. Nah, kembali ke Ayu dan Bima, mereka sering melakukan persetubuhan perjinahan di pendopo dan beberapa areal di hutan tersebut, membuat Nyi Badarawuhi marah. Nah, kenapa kok jin kok bisa marah sama manusia? Bukankah itu keinginan jin? Kan begitu. Sebenarnya kemarahan tersebut karena Ayu dianggap tidak amanah, tidak menyerahkan selendang tersebut kepada temannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka karena perbuatan perjinahan tersebut, akhirnya Ayu dan Bima ditarik ke alam gaib, di mana Ayu dijadikan sebagai penari di alam tersebut. Sedangkan Bima dijadikan pelampiasan nafsu dari Nyi Badarawuhi, atau gendaknya kalau kita bisa bilang. Dan itu terjadi terus menerus sampai dengan kemarin saya melakukan kontemplasi. Jadi sosok Ayu dan Bima di sana itu seperti patung, kalau bisa dibilang patung, tidak ada komunikasi. Anytime, kapan saja Nyi Badarawuhi kepengen, Bima harus siap. Dan Ayu di saat-saat tertentu harus menari mengelilingi hutan-hutan tersebut atau mengelilingi desa. Memang tidak tiap saat, tapi saat-saat tertentu. Misalnya bulan Suro, bulan-bulan tertentu saat purnama, bulat penuh, seperti itu. Jadi ini gambaran yang bisa saya dapat. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak tertentu yang tidak berkenan dengan video ini, atau ada pihak-pihak dari keluarga yang namanya saya sebutkan tadi merasa tidak berkenan. Saya juga mohon maaf, karena saya hanya berusaha menguak tabir dari desa penari. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang viral, tapi inilah yang saya dapat. Semoga bermanfaat. Hikmah dari cerita, hikmah dari kisah ini adalah kita harus tetap menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan ketika berada di satu tempat. Ujar-ujar orang tua kita dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
dimanapun kita berada, harus tetap jaga sopan santun. Jadi saya rasa sekian dulu penelusuran untuk Desa Penari, dan ini saya anggap sebagai penutup dari kisah viral untuk KKN Desa Penari. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau hal yang tidak berkenan lainnya. Terima salam hormat saya Kimupeng 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe cuy. Nah, gimana? Udah melihat liputan tentang KKN di Desa Penari versi Kimupeng 212 dengan tema closer atau saya anggap sebagai penutup. Jadi seperti itu apa adanya yang saya lihat pada saat kontemplasi ke wilayah di daerah kota B di desa D atau P. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil, hal positif yang bisa kita ambil dari hal yang viral tersebut maupun dari apa yang saya sampaikan saat kontemplasi. Yang pertama, sebagai seorang pendatang kita harus bisa membawa diri, kita harus bisa membaur dengan lingkungan yang baru. Kedua, kita harus menjaga etika, adab, dan sopan santun. Walaupun mungkin banyak anak-anak sekarang, generasi milenial yang tidak terlalu memperhatikan tersebut, tapi hal tersebut sangat-sangat penting. Kasih contoh, ketika kita berada di daerah tertentu, jangan pipis sembarangan. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, perzinahan, persetubuhan misalnya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari situ, bagaimana dalam hidup kita harus terus memperbaiki diri, menjaga sikap, perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan juga di bulan Februari lalu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus bisa membaur, membawa diri, mengikuti adab, istiadat, kesopanan, etika dari masyarakat tersebut. Hargai orang lain, hormati orang lain, baik dari sisi manusia, baik dari sisi keyakinan, baik dari sisi budaya maupun tradisinya. Karena disitulah letaknya harmonisasi. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton video ini sampai habis. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, berikan masukan Anda, saran Anda, kritik Anda di kolom komentar. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Saya Kimupeng 212. Tetap kita harus selalu sehat, protokol kesehatan dijaga, diperhatikan, dituruti, agar terhindar dari wabah penyakit ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Tetap jaga kebersihan,
tetap semangat, dan tetap berpikiran positif. Sampai ketemu. Bye-bye.